Isi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang pertama adalah pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa dengan pendidikan dapat merubah suatu peradaban suatu bangsa. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar anak dapat tumbuh dengan bahagia, selamat, dan merdeka dalam belajar. Dua dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah tentang pendidikan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini adalah anak memiliki dan tumbuh sesuai dengan tempat mereka lahir, sesuai dengan tempat mereka berkembang, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing budaya setempat. Sementara kodrat zaman, anak hendaknya diajarkan dengan cara menuntun sesuai dengan perkembangan zaman tanpa tercerabut dari akar budaya bangsa. Dan yang paling terkenal isi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan menjadi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Proses pembelajaran yang didasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menghadirkan pembelajaran secara holistik. Artinya pembelajaran tersebut mencakup budi, yaitu olah cipta, olah rasa, olah rasa, dan olahraga. Sementara pekerti adalah kemauan atau kehendak untuk berubah dan bergerak. Sehingga pendidikan atau pembelajaran yang kita berikan itu seimbang, tidak mengalami ketimpangan di dalam salah satu aspek saja. Yang kedua, pembelajaran yang berorientasi pada murid, di mana berorientasi kepada kodrat alamnya, berorientasi kepada potensi, minat, dan bakatnya masing-masing, sehingga peserta didik mengalami yang namanya kemerdekaan belajar. Yang ketiga, pendidikan yang kita ajarkan, pembelajaran yang kita terapkan haruslah bersifat menuntun, memfasilitasi murid, bukan memaksakan, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan potensi, minat, dan kodratnya masing-masing. Apa yang saya lakukan ke depan untuk mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah saya akan memulai dengan kesepakatan kelas untuk mengenali potensi, minat, kebutuhan, dan kodrat dari masing-masing peserta didik saya. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi yang merdeka belajar untuk menjawab tantangan global namun tidak tercerabut dari akar budaya kita. Yang ketiga, saya akan mewujudkan pembelajaran yang bersifat bermakna dan relevan dengan tantangan global, tetapi juga disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing tempat dari peserta didik saya. Yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran saya, sesuai dengan pemikiran KHD, adalah saya sudah melaksanakan pembelajaran secara holistik, di mana anak-anak saya diajak untuk menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, berkarya, dan melakukan pembelajaran dengan cara-cara yang menyenangkan. Yang kedua, saya berorientasi pembelajarannya pada peserta didik, di mana peserta didiklah yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran, guru hanya berposisi sebagai fasilitator saja. Yang ketiga, saya menghadirkan pembelajaran yang bersifat global, tantangan abad 21, tetapi juga ada kearifan lokalnya, misal membuat wayang unsur. Kedua, membuat proyek-proyek sains yang sederhana, memanfaatkan bahan-bahan di sekitar tempat tinggal dari peserta didik. Saya membekali peserta didik dengan pembelajaran yang kolaboratif, humanis, religius, kritis, dan juga kreatif, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Mari menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Salam bahagia, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.